Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem pendukung manajemen yang terdiri dari Transaction Processing System, Office Automatic System, Decision Support System, dan Executive Support System. Yang pertama saya akan membahas tentang apa itu sistem pendukung manajemen? Sistem pendukung manajemen atau manajemen support system adalah elemen MSS yang akan lebih menunjang eksistensi daripada SIM. MSS ini akan dibagi berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang ada di organisasi. Karena dengan membagi MSS sesuai dengan topiknya, komputer yang dijadikan alat bantu dapat menjurus kesalahan satu topik atau pekerjaan yang dituju. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Transaction Processing System, yaitu atau sistem pengelolaan transaksi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Cara memproses data pada TPS ini yaitu dengan real-time processing, yaitu dalam banyak keadaan faktor utama adalah kecepatan. Contohnya, ketika seorang nasabah bank menarik sejumlah uang dari rekeningnya. Yang kedua, pemrosesan batch, yaitu transaksi yang menghemat sumber daya yang menyimpan tiap tipe data untuk pemrosesan ditentukan kali. Batch processing berguna bagi perusahaan yang perlu untuk memproses data dalam jumlah yang besar dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Contohnya transaksi kartu kredit. Yang kedua, kita akan membahas tentang Office Automatic System, yaitu sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Tujuan dari Office Automatic ini yaitu membantu kegiatan sekretaris dan karyawan administrasi. Yang kedua, menaikkan produktivitas. Yang ketiga, membantu memfasilitasi komunikasi formal dan informal antar karyawan di dalam dan di luar organisasi. Yang ketiga, mengurangi penggantian kerja. Yang keempat, mengurangi biaya peralatan. Selanjutnya, Decision Support System, yaitu sistem informasi yang mendukung kegiatan pengambilan keputusan bisnis atau organisasi, atau disingkat dengan DSS. Melayani tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan organisasi, biasanya manajemen menengah dan atas, dan membantu orang membuat keputusan tentang masalah yang mungkin berubah dengan cepat dan tidak mudah ditentukan sebelumnya, yaitu masalah keputusan yang tidak terstruktur dan semi terstruktur. Sebuah proses yang menggunakan DSS ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama, dialog, alat untuk berinteraksi antara komputer dengan pemakainya. Pemakai harus bisa mengerti apa arti informasi yang dihasilkan. Yang kedua, model. Tipe macam model ini bisa digunakan yaitu optimalisasi, mencari data yang terbaik. Yang kedua, statistik atau matematis, yaitu menggambarkan masalah dengan standar kualifikasi yang ada. Yang ketiga, finansial, mencari kesempatan baru yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, database, pengaturan keluar masuk data. Sistem harus dapat menerima dan mengatur dan mengeluarkan data yang diperlukan oleh model di atas. Yang keempat, data. Data itu sendiri akan diproses untuk menghasilkan sebuah keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Executive Support System, yaitu sebuah sistem oleh para senior manajer atau eksekutif sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Informasi ini sering bersifat eksternal, tidak terstruktur, dan bahkan tidak pasti. Sifat dan keunggulan SS pada umumnya yaitu dapat menyajikan informasi yang lebih relevan demi menghemat waktu MTDA. Yang kedua, dapat membantu MTA mengetahui lingkungan dengan lebih cepat, lebih singkat, dan lebih up to date. Yang ketiga, dapat dibuat khusus atau secara individu sesuai dengan yang diminta oleh MTA. Yang keempat, mempunyai kemampuan grafis yang cukup.
Yang kelima, dapat berkomunikasi dan membandingkan strategi. Yang keenam, dapat memberi gambaran secara individu. Yang ketujuh, mampu mengambil data dari luar dan dengan mudah. Baik, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.